Ke-71, kedatangan Elina. Setelah selesai dari sana Alvano dan Anidia langsung pulang ke rumah. Anidia sedang mandi dengan Alvano tanpa melakukan apapun. Apa aku boleh mengundang keluarga bibiku? Ucap Anidia yang sedang berendam di dalam bathtub. Boleh, asal mereka tidak melakukan kekacauan. Alvano saat ini sedang menggosok punggung Anidia. Aku akan mencoba berbicara dengan mereka. Tidak perlu. Biar itu jadi urusan aku, baby. Mending kamu istirahat aja. Jangan terlalu banyak berpikir. Ucap Alvano memeluk Anidia dari belakang. Baiklah. Mereka melanjutkan mandi sambil berbicara. Apa kau tidak salah memberikan informasinya? Tanya Tiamor murka. Tidak, Tuan. Saya melihat sendiri mereka masuk ke butik untuk fitting baju pengantin. Jawab Luke. Ergogi. Tiamor langsung memecahkan semua barang yang berada di sana. Aku tidak akan membiarkan mereka menikah. Teriak Tiamor. Apa yang harus saya lakukan, Tuan? Ucap Luke gugup. Culik Anidia apapun caranya. Setelah mengatakan itu, Tiamor langsung pergi dari sana. Baik, Tuan. Luke sudah kehabisan kata-kata. Bagaimana kalau kakeknya Tiamor tahu? Pasti Luke akan mendapatkan masalah. Setelah kejadian kemarin, kakeknya Tiamor menyuruh untuk melupakan Anidia. Karena Alvano bukan lawan yang tepat untuk Tiamor, kakeknya tidak ingin cucu kesayangan mati sia-sia di tangan mafia dingin tersebut. Sementara di apartemen mewah seorang laki-laki sedang menyusun rencana agar bisa menemui pria yang paling dicintai oleh adik perempuannya. Bagaimana? Apa kamu berhasil? Tanya pria jangkung yang duduk di meja kerjanya. Maaf, Tuan. Tapi Anda belum bisa menemuinya saat ini. Ucap pria itu menunduk. Kabar yang saya dapat tadi, kalau pria tersebut 3 hari lagi akan menikah. Apa? Jangan asal bicara kamu ya, bentak pria tersebut. Saya tidak suka bercanda. Maaf, Tuan. Tapi itulah kenyataan yang saya dapatkan. Di mana mereka akan melakukan pernikahan itu? Di Hotel XX, Tuan. Elina, maafkan kakak. Gumam pria tersebut mengusap wajahnya kasar. Tidak mungkin. Teriak perempuan yang sejak tadi berdiri di depan pintu ruangan kerja pria tersebut. Elina, sayang, tenang dulu ya. Kamu salah. Gak, Kak Diego. Aku gak bisa hidup tanpanya. Aku mau kakak bawa dia ke sini. Kakak udah janjikan mau bawa dia ke sini. Nangis Elina pecah. Kakak akan menemuinya malam ini juga. Kamu jangan nangis lagi ya. Ucap Diego. Pria yang sudah berumur 34 tahunan tersebut. Pria yang sangat menyayanginya adik semata wayangnya. Aku ikut kakak. Ucap Elina antusias. Dia langsung berdiri segera menghapus air matanya. Baiklah. Putus Diego. Elina langsung berlari mengganti pakaiannya. Dengan pakaian baru. Apa yang harus aku lakukan sekarang, Cleo? Tanya Diego pada asistennya. Ini kali pertama Cleo melihat atasannya putus asa seperti ini. Kita akan bertemu langsung dengannya, Tuan. Siapa tahu Tuan Alvano memiliki sedikit perasaannya pada Nona Elina. Jawab Cleo, meski tidak yakin. Tapi dia tetap mengatakan hal tersebut. Hanya itu yang Diego ucapkan. Dimension. Anidia sedang bersama Olen. Salah satu pelayan yang bisa dibilang masih muda. Olen, apa kamu punya pacar? Olen yang sedang makan popcornnya langsung keselak. Tidak, Nyonya. Jawab Olen gugup. Kasihan sekali kamu. Apa aku boleh mencari pasangan untukmu? Anidia sangat antusias untuk menjodohkan orang-orang di dekatnya. Tidak, perlu Nyonya. Jawab Olen sopan. Kenapa? Apa kamu udah punya calon, tapi kamu tidak berani bilang sama aku? Kenapa Nyonya kecilku ini sangat kepo, batil Olen? Bukan begitu Nyonya. Tapi memang saya belum punya pasangan. Baiklah. Aku akan menyuruh Alvano untuk mencari taunya nanti. Putus Anidia. Ya, Nyonya. Sayang beneran gak punya kekasih Nyonya. Kalau gitu aku akan mencarikannya untukmu. Terserah Nyonya aja deh. Ucap Olen pasrah. Percuma bicara sama Nyonya kecilnya itu. Seperti apa pria idaman kamu? Nyonya jangan aneh-aneh deh. Siapa yang aneh-aneh? Aku cuma nanya. Jangan sampai aku mencari kekasih yang tidak memiliki kriteria seperti yang kamu inginkan. Kan gak seru. Olen terkekeh. Nyonya kecilku sangat baik. Pikir Olen.
Aku sih nggak tahu kriterianya seperti apa. Yang penting dia baik, sabar, penyayang, lembut. Banyak banget mau lo. Emang lu pikir cowok itu apaan? Ucap petir yang baru nongol dari pintu. Apaan sih kamu petir? Semua orang itu ya, kepengen punya pasangan seperti itu. Gak kayak kamu. Yang ada hanya mainin perasaan cewek mulu. Petir yang baru mendengar Anidia berbicara panjang lebar dengannya langsung terpaku. Bukan karena masih mencintai, tapi karena melihat tatapan membunuh dari sahabatnya itu. Petir langsung meneguk ludahnya kasar. Aku tadi hanya bercanda. Ya aku bercanda. Petir langsung memalingkan wajahnya dari Alvano. Kau sudah menemukan orang yang penyayang, penyabar, lembut. Ucap Alvano yang langsung duduk di samping Anidia. Dan menggairahkan bisik Alvano di telinga Anidia. Wajah Anidia langsung merah merona. Olin langsung berdiri dari sana. Segera meninggalkan ruangan tersebut. Sudah ada majikannya di sana. Jadi untuk apa lagi dia berada di sana? Jangan mesum Anidia langsung melotot ke arah Alvano. Membuat laki-laki tampan tersebut terkekeh geli. Sementara di depan gerbang mansion Alvano, sudah ada mobil mewah yang berdiri di sana hampir 20 menit. Apa kau yakin dia ada di dalam? Yakin Tuan. Tadi pengawal kita langsung yang memberitahu. Ayo kakek, aku sudah tidak sabar menemuinya. Ucap Elina antusias. Ingat sayang, kamu jangan langsung melakukan hal-hal yang membuatnya marah atau apapun itu. Tetaplah tenang oke? Ucap Diego mengelus rambut pirang adiknya itu. Baik kakek, bisa melihatnya saja sudah membuatku sangat bahagia. Kyo langsung turun untuk berbicara dengan penjaga gerbang tersebut. Maaf, tapi tuan kami sedang tidak bisa diganggu. Ucap pengawal yang sedang berjaga di sana. Kita sudah memiliki janji temu. Jelas Kyo. Baiklah tunggu di sini. Pengawal yang lain langsung masuk menemui Alvano. Anidia sedang tertawa bersama Alvano dan petir yang sedang membuat lelucon. Kau membuatku sakit perut petir. Kenapa Alvano tidak langsung melawan mereka saja? Kenapa harus menangis? Itulah kekasihmu itu. Dia seperti perempuan waktu itu. Paman Arga selalu melindunginya. Makanya dia manja. Setiap ada yang memukulnya, dia akan menangis di belakangku. Jelas petir, Alvano hanya diam mendengar cerita sahabatnya itu. Sementara Anidia sudah tertawa sampai mengeluarkan air matanya. Permisi tuan. Ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda di depan. Lapor pengawal tersebut. Suruh mereka pulang. Aku tidak menerima tamu malam-malam. Ucap tegas Alvano. Baik tuan. Tunggu dulu. Anidia langsung berdiri. Aku ingin melihat mereka. Apa aku boleh melihatnya? Ucap Anidia pada Alvano. Baiklah. Alvano tidak bisa menolak permintaan kekasihnya itu. Suruh mereka masuk. Baik tuan. Saya permisi. Hormat pengawal tersebut. Anidia sangat penasaran siapa sebenarnya yang datang malam-malam. Kenapa dia tahu mansionnya Alvano? Kan mansion mereka terletak di hutan, bukan tempat penduduk pada umumnya. Sesaat kemudian Anidia terpaku saat melihat mata biru yang sangat cantik menurutnya itu. Meski matanya tak kalah indah dari wanita tersebut. Perempuan yang memiliki rambut pilang dan tubuh yang langsing bak gitar Spanyol. Perempuan yang baru masuk tersebut juga terpaku saat melihat mata biru yang lebih gelap darinya. Jika dia memiliki mata biru terang, wanita di depannya biru gelap. Perempuan yang berdiri di samping pria yang paling dicintainya itu sangat cantik. Cantik yang begitu alami tanpa polesan apapun. Dia juga terlihat lebih muda darinya. Tidak mau ambil pusing dia segera merangkul tangan kakaknya. Maaf karena kedatangan kami kemari tanpa diundang. Maaf juga karena membuat Anda terganggu. Ucap Diego pada Alvano. Ya tidak masalah, silahkan duduk. Bukan Alvano yang menjawab, tetapi Anidia. Olin, bawa minuman dan beberapa cemilan. Seru Anidia. Kemudian dia tersenyum pada Diego. Alvano yang melihat Anidia tersenyum langsung menarik tubuh kekasihnya itu ke dalam pelukannya. Terima kasih. Ucap Diego. Dia dan Elina langsung duduk di sofa yang berada di depan Alvano dan Anidia. Sementara petir di samping kiri dan Cleo samping kanan, mereka duduk berhadapan. Maaf kami telah mengganggu waktu Anda. Ucap Diego sekali lagi. Langsung aja. Ada apa kalian menemui saya? Ucap Alvano tanpa basa-basi. Sudah beberapa kali bawahan saya berusaha untuk mempertemukan kita.
Tapi Anda selalu sibuk Tuan Alvano, jadi kami langsung datang kemari karena kami. Diego melihat ke arah Anidia sekilas. Cantik itulah yang ada di pikiran Diego saat ini. Alvano yang mengerti dari tatapan pria tersebut langsung mengecup bibir Anidia di depan mereka semua. Elina langsung menutup matanya. Diego yang melihat adiknya langsung memeluknya. Maaf Tuan, kedatangan kami kemari hanya ingin mengucapkan terima kasih, karena Tuan sudah menyelamatkan nyawa adik saya. Ucap Diego pada akhirnya. 6 tahun yang lalu Anda berusaha menyelamatkan nyawa Elina, adik sematawayang saya. Jadi saya ingin berterima kasih kepada Anda. Lanjut Diego. Hanya itu saja. Diego langsung terkejut. Tidak mengerti dengan respon seorang Alvano. Apakah sesimpel itu? Pikirnya. Ya Tuan, sudah sangat lama saya mencari Anda. Tapi baru sekarang saya menemukan Anda. Baiklah, saya terima kasih dari Anda. Apa ada hal lain lagi yang ingin Anda katakan? Maaf Tuan kalau saya lancang. Bisakah saya sering-sering kemari? Diego yang pendengar pertanyaan adiknya langsung geleng-geleng kepala. Ucapan Alvano terpotong. Tentu. Oh ya sayang, apa kamu tidak ingin mengundang mereka saat hari pernikahan kita? Ucap Anidia menoleh ke arah kekasihnya. Maybe. Bolehkah aku mengundang mereka? Tanya Anidia penuh harap. Alvano tidak tega merusak kebahagiaan kekasih kecilnya itu. Apapun untukmu baby. Jawab Alvano lembut. Ambil undangannya petir. Ucap Anidia pada petir. Yang disuruh langsung bangun untuk mengambil apa yang disuruh oleh kekasih sahabatnya itu. Oh iya. Ngomong-ngomong dari tadi kita belum kenalan. Kenalkan nama aku Anidia. Anidia mengulur tangannya di depan Elina. Elina Mazzari, kau bisa panggil aku Elina. Elina tersenyum menyambut uluran tangan Anidia. Dia sangat baik. Benar-benar perempuan polos. Kenapa harus dia yang dijadikan calon istri oleh Alvano batin Diego? Silahkan diminum, ucap Anidia ceria. Setelah Elina minum, Anidia menyerah undangan yang sudah disiapkan oleh Alvano kemarin. Elina menerima undangan tersebut dengan tangan gemetar. Jangan lupa datang ya, ucap Anidia semangat. Elina tersenyum kemudian mengangguk, meski hatinya sangat sakit. Setelah selesai, mereka langsung berpamitan. Meski Alvano dari tadi tidak berbicara, tapi Diego cukup tahu bagaimana sikap seorang Alvano. Jangan lupa hubungi aku. Ucap Anidia. Elina meminta nomor penselnya tadi. Anidia tidak mempermasalahkan. Tanpa curiga dia langsung kasih nomor ponselnya itu. Alvano benar-benar heran dengan sikap kekasihnya itu. Sudah selesai. Anidia mengangguk. Ayo istirahat. Alvano langsung menggendong tubuh Anidia menuju kamarnya. Dia tahu pasti Anidia ingin bertanya banyak hal. Makanya dia segera membawa Anidia menuju kamarnya. Ke-72, kerjasama. Sesampai di kamar, Alvano langsung menurunkan tubuh Anidia di atas ranjang. Siapa mereka? Alvano yang sedang menutupi tubuh kekasihnya itu langsung tersenyum. Kemudian duduk di samping Anidia. Jangan pikirkan mereka. Sekarang istirahatlah. Anidia langsung menggeleng. Dia bukan orang bodoh yang tidak mengerti dengan tatapan penuh kekaguman seorang gadis pada calon suaminya itu. Jawab dulu. Kapan kamu menolong wanita tadi? Aku tidak mengingatnya. Sekarang tidurlah. Tetapi Anidia masih belum puas mendengar jawaban dari kekasihnya itu. Gak, jawab dulu. Aku sudah menjawabnya baby. Aku tidak mengenal mereka. Dan aku tidak mengingat kapan aku pernah menyelamatkan perempuan tadi. Ucap Alvano lembut. Sepertinya wanita itu. Jangan dipikirkan. Sekarang tidur ya. Aku ingin keluar sebentar. Ada urusan yang harus aku selesaikan. Kemana? Anidia akhir-akhir ini sangat posesif. Kemanapun Alvano pergi dia pasti bertanya. Ada sedikit masalah. Kamu gak usah khawatir. Aku akan segera pulang. Sekarang tidur. Anidia mengangguk. Setelah mematikan lampu Alvano keluar dari kamarnya. Di mana Jordan? Dia menunggu di markas. Petir dan Alvano langsung keluar. Entah kemana tujuan mereka saat ini. Tapi kelihatannya Alvano sedang marah besar sekarang ini. 30 menit mereka sudah sampai di markas. Di sana sudah ada Jordan dan Samuel. Dia masih di sekitar sini. Ucap Jordan pada Alvano. Jangan biarkan dia berkeliaran. Dia pasti akan membalaskan dendamnya pada Anidia.
Kamu tahu sendiri seperti apa dia. Ucap petir. Ya, terus awasi dia. Pasti dia akan memulai aksinya. Pasti orang tuanya yang membawa dia kabur dari sana. Tidak mungkin mereka bisa lolos dengan mudah seperti itu. Alvano dan yang lainnya mengangguk. Benar kata Jordan. Pasti Natasha dibawa oleh orang tuanya. Setelah membunuh orang yang berbahaya di Ketenia, Natasha jadi buronan anak buah orang tersebut. Sementara di desa terpencil, seorang gadis sedang duduk di dekat jendela sambil menangis. Aku sangat kecewa sama laki-laki yang kamu cintai itu. Laki-laki macam apa yang mengorbankan nyawa kekasihnya demi jalang murahan? Ucap ibunya Natasha. Aku juga gak ngerti sama pemikiran dia, mah. Mama tahu sendiri. Sebelum ini dia sangat baik. Aku sangat mencintainya, mah. Isak tangis semakin keras. Kamu harus balas dendam pada jalang itu. Jangan sampai dia menguasai Alvano seutuhnya. Jangan pernah melakukan itu, mah. Jika mama masih nekat, Alvano tidak akan segan-segan membunuh kita berdua. Setelah mengatakan itu, Natasha langsung pergi dari sana. Aku akan melakukannya untukmu, Natasha. Tidak akan kubiarkan wanita itu bahagia. Sementara Alvano sudah mengetahui di mana Natasha berada. Terus awasi mereka. Jika mereka melakukan sesuatu yang menyangkut dengan Anidia, langsung bertindak. Perintah Alvano. Baik, Tuan. Jawab pengawal yang disuruh untuk mengawasi Natasha dan ibunya. Setelah itu, mereka langsung kembali ke mansion. Alvano yang tidak bisa jauh-jauh dengan kekasihnya itu segera pulang. Di apartemen mewah New York, seseorang sedang mengamuk, membanting semua benda yang ada di hadapannya. Aku tidak akan membiarkan mereka menikah. Aku yang pantas untuknya, bukan wanita itu. Nangis Elina pecah. Sayang, kamu harus tenang, oke? Kita akan mencari jalan keluar sama-sama. Ucap Diego mencoba menenangkan adik kesayangannya itu. Kakak selalu berkata tenang. Kenapa aku harus tenang, Kak? Sementara orang yang aku cintai akan segera menikah dengan orang lain, apa aku harus tenang? Teriak Elina. Masih ada waktu 3 hari lagi, kita akan melakukan sesuatu. Mereka langsung berpikir dengan keras. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Permisi Tuan, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda di luar. Ucap Kuyo. Suruh dia masuk. Kuyo langsung keluar menemui orang yang ada di depan sana. Siapa yang datang malam-malam gini, Kak? Entahlah sayang, kakak juga tidak tahu. Kakak akan melihatnya. Aku ikut, Diego tersenyum kemudian mengangguk. Mereka langsung menemui orang tersebut. Maaf kalau kedatangan saya ke sini mengganggu waktu istirahat Anda, Tuan Diego Misius. Ucap pria tampan yang berdiri di depan mereka. Tidak masalah, Tuan Tiamor. Silahkan duduk. Setelah mereka duduk ngomong-ngomong, ada apa Anda kemari malam-malam begini? Lanjut Diego. Saya ingin mengajak kerjasama dengan Anda, Tuan Diego. Hahaha, seharusnya saya yang mengatakan seperti itu, Tuan. Sebuah kehormatan, karena Anda ingin bekerja sama dengan perusahaan kecil milik saya. Ucap Diego tertawa. Bukan di perusahaan Tuan Diego. Ini malah pribadi. Diego langsung terdiam. Maaf, tapi saya tidak mengerti maksud Anda, Tuan Tiamor. Tiamor langsung terkekeh. Saya punya rencana yang sama dengan Anda. Kita ada di pihak yang sama. Sama-sama ingin memisahkan Alvano Argantara. Jelas Tiamor. Diego dan Elina langsung terkejut mendengarnya. Saya tidak mengerti maksud Anda, Tuan. Diego masih mengelak. Saya tahu semua tentang Anda, Tuan Diego. Jika Anda mau, saya bisa membantu mengagalkan pernikahan mereka. Diego dan Elina saling menoleh kemudian tersenyum. Apa yang akan kita lakukan sekarang, Tuan Tiamor? Kalian cukup melakukan apa yang aku perintahkan. Nanti asistenku akan mengirim semuanya ke email Anda. Baiklah, Tuan Tiamor. Kami mau. Terima kasih atas bantuan Anda. Ya, saya melakukan itu semua juga karena ada masalah dengannya. Diego mengangguk kemudian dia tersenyum. Aku akan merawat kekasihmu itu dengan senang hati, Alvano. Batin Diego. Jangan pernah berharap pria bodoh, batin Tiamor. Dia tahu semua usaha yang dimaksud oleh Diego. Sudah beberapa hari anak buahnya mengikuti Diego. Dia tahu kalau pria bodoh di depannya itu sedang merencanakan 2 hal. Ingin membuat Alvano menerima adiknya, dan mengambil Anidia untuknya. Tiamor bukan orang bodoh yang tidak mengetahui apa-apa. Baiklah kalau begitu saya permisi, Tuan Diego, ucap Tiamor segera pergi dari sana. Baik, Tuan Tiamor.
Senang bekerja sama dengan Anda. Setelah kepergian Tiamor, Diego dan Elina langsung kegirangan. Mereka sangat bahagia saat mendapat solusi dari masalah mereka. Akhirnya ada seseorang di pihak kita, kakak, ucap Elina. Ya sweetie, sebentar lagi kamu akan mendapatkannya. Mereka SMA bahagia malam ini. Tak terasa sudah pukul 12 malam. Tapi mereka masih berbicara. Sementara di Mission, Alvano sudah terlelap sejak pulang tadi. 3 hari lagi Merak akan menikah. Alvano tidak menyangka kalau dia akan memilih wanita di masa remajanya dulu. Wanita yang sangat dia cintai. Wanita yang paling membuatnya bahagia. Semua sibuk dengan persiapan pernikahan Alvano dan Anidia. Pipit, Lisa, Zira dan sahabatnya Alvano. Mereka melakukan semuanya dengan bahagia. Seperti tadi, mereka datang ke hotel tempat di mana Alvano akan melangsungkan pernikahannya. Mereka menyiapkan semuanya dengan baik, mulai dari ngedekor dan lainnya. Anidia benar-benar sangat beruntung ya. Aku ikut bahagia saat melihatnya bahagia, ucap Pipit yang sedang berbaring. Ya, dia sudah cukup menderita selama ini. Tapi ngomong-ngomong, kamu udah tahu gak di mana nyokapnya? Pipit langsung bangun dari tidurnya. Aku juga tidak tahu. Kita sudah mencoba mencari ibunya. Tapi hasilnya nihil. Kenapa kita tidak minta bantuan sama Alvano aja? Pasti dia akan membantu. Apalagi ini menyangkut calon istrinya. Ya juga ya. Aku gak kepikiran ke situ. Besok kita akan bicara sama cecenguk itu. Ucap Pipit. Cecenguk. Nanti lama-lama naksir juga loh. Ledek Lisa. Ide ya amit-amit gue. Mending gak punya suami daripada eme si petir itu. Iya. Yang bilang petir siapa coba? Jangan. Li udah mulai suka sama tuh laki. Tuduh Lisa. Gak bakal. Udah gue bilang. Mending jomblo aja sekalian. Daripada sama dia. Serah deh. Udah, aku mau tidur dulu. Besok masih ada urusan penting yang harus kita selesaikan. Lisa langsung menarik selimutnya. Mereka langsung tidur. Lisa tersenyum saat melihat tingkah sahabatnya itu. Benci lama-lama cinta. Ke-73, menemui Rosa. 2 hari lagi, status Anidia akan berubah.